Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Majelis Tafsir Al-Quran Perwakilan Lampung Utara. Perwakilan Lampung Utara diresmikan tanggal 15 September 2013 di Senayan, Jakarta, yang dilantik oleh beliau Bapak Wakil Presiden Bapak Budiono waktu itu. Dihadiri juga Gubernur DKI Jakarta yang sekarang Bapak Presiden Bapak Joko Widodo. Itulah peresmian untuk MTA Lampung Utara. Jadi sudah resmi sebagai perwakilan dari salah satu Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran Pusat. Alamat MTA Perwakilan Lampung Utara di Jalan Cukul Subroto nomor 93B LK 4 RT 1 Kelurahan Kelapa 7 Kecamatan Kota Bumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Pengurusan perwakilan Lampung Utara yaitu Ketua Perwakilan Ketua 1 saya sendiri Sarjono, Ketua 2 Saudara Kusmanto, Sekretaris 1 Saudara Koirul Anam, Sekretaris 2 Saudara Rahmat, Bendahara Bapak Heru Sasmito. Pada awalnya untuk di Lampung Utara itu pengajian Majelis Tafsir Al-Quran itu berawal dari kami di kelompok di Wayabung itu mendengarkan radio. Setelah kami itu mendengar channel pasang parabola, ternyata kok ada radionya. Setelah kawan saya itu yang nama Bapak Nur Abadi, setelah nggak sengaja itu kok ada ceramah, setelah didengarkan kok kelihatannya enak dan empuk. Jadi saya lewat di depan rumahnya itu saya bertanya, itu radio apa? Radio ceramah penak direngok. Loh di mana? Di parabola. Loh kok ada? Ya ada, tapi ya caranya, kata saya kayak gitu. Langsung diberitahu dan saya mendengarkan. Begitu mendengarkan kok saya merasakan kok begitu kok empuk. Dalil-dalil dan Al-Quran dan sunnahnya kok dikeluarkan semua. Namun pada saat itu kami masih mendengarkan saja. Pas pada waktu yang pertama mendengarkan itu masalah membicarakan yang setiap kegiatan Yasin dan Tahlil. Nah saya nggak percaya dengan begitu saja. Kok bisa-bisanya kok ini nggak boleh gitu. Tapi saya bukannya terus saya ikuti, saya setel setiap hari, setiap jam tayang. Jadi mendengarkan, lama-lama kok tahu apa masalahnya, kok tidak diperkenankan di dalam agama kita. Mengetahui sedikit demi sedikit. Ternyata kok didengarkan tuh mudah dalam mencerna, dalam menangkap apa yang diceramahkan oleh Ustadz Sukino tersebut. Nah, setelah begitu dari parabola kawan saya tularkan, ayo kita setel ini. Akhirnya kok dengar ada kajian yang ada tempat mengaji. Nah, pada saat itu kami berusaha mencari tempat mengaji di mana di Lampung itu. Ternyata di Lampung itu pada waktu itu baru ada satu yang jaraknya itu kurang lebih 250 kilo dari tempat kami. Nah, dengan kesempatan yang seperti itu kami masih berpikir alangkah jauhnya saya ngaji. Nah, akhirnya kami itu membentuk pengajian secara berkelompok terlebih dahulu. Istilahnya yuk kita belajar ngaji. Nah, kami juga belum terbimbing oleh ini. Pokoknya kami ngumpul mempelajari itu sambil mendengarkan yang radio itu tadi.
Nah, setelah ngumpul, kok dengar kabar kami ini mencari di internet itu nomor telepon yang pusat. Pokoknya kami nggak tahu pusat itu di mana. Nggak taunya dari internet itu kok keluar nomor telepon, seingat saya itu Pak Yanto. Pak Yanto dari Klaten kalau nggak salah. Jadi saya hubungi, Pak, apa di Lampung itu ada cabangnya? Wah, saya kurang tahu loh Mas, coba hubungi dengan Pak Sri Mulyana yang di Jogja. Nah, saya menghubungi, minta nomor telepon Pak, dikasih. Terus saya menghubungi Pak Sri Mulyana yang di Jogja, diberitahu, oh iya Pak, di Lampung nanti menghubungi Ustadz Suyono. Nah, kami semakin dekat akan menemukan MTA. Setelah dari Pak Sri Mulyana, kami kasih nomor telepon Pak Ustadz Suyono yang sekarang ini menjadi pembina kami di sini. Kami nelpon Pak Ustadz Suyono, ya kalau mau gabung nanti ada pertemuan gabungan di Tugu Jaya. Sedangkan Tugu Jaya itu perjalanan dari tempat kami kurang lebih makan waktu 7 jam. Ya sudah, kita bergabung dulu. Ayo kita bergabung di MTA, gimana ngajinya. Nah, pada waktu bergabung kami sepakat Tugu Jaya jaraknya 7 jam. Akhirnya saya jam 1 malam berangkat, nyater mobil 5 keluarga tersebut. Nah, dalam perjalanan itu kami ya nggak tahu kalau ngaji itu bawaannya Al-Quran dan buku. Jadi yang dibawa malah bontot. Nah, setelah sampai di sana kok melihat, loh, kok pada bawa Al-Quran semua. Nah, pada waktu dikasih tahu ngaji itu kok orang kewopopo katanya gitu. Ada yang seperti itu. Jadi saya utarakan di situ, kami masih baru, belum tahu. Akhirnya setelah tahu itu berpikir kami, kalau saya ngaji setiap minggu jauhnya seperti ini ya nggak mungkin. Nah, akhirnya kami dikasih tahu di sana ada kelompok Pak di Bandar Lampung, baru kelompok kajian. Nah, pada waktu itulah kami 5 keluarga tersebut mengajak, ayo kita gantian ke Bandar Lampung yang jaraknya dari rumah kami ini kurang lebih 130 kilo. Nah, dalam proses itulah kami mengawali untuk bergabung dengan kelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak-bapak dan saudara-saudara yang seiman, marilah kesempatan hari ini kita ngaji bersama. Di sini akan saya membawakan satu buah ayat, satu buah surat, yaitu surat 103. Di antaranya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri, innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Dari 5 keluarga itu kami sebenarnya sudah mulai berkembang, kelompok itu menjadi 12 kakak. Namun dengan demikian kami mendapatkan suatu ujian dari lingkungan dan masyarakat dan tokoh masyarakat yang pada waktu itu kami belum ada tempat untuk mengadu. Masih dalam kelompok itu Pak. Dalam kelompok kami sudah dilaporkan karena ada sekelompok yang dilaporkan bahwa kami beragama yang sesat. Akhirnya kami 5 keluarga itu dipanggil ke P3N yang betul itu sebagai pengurus MUI tingkat kecamatan menurut laporan daripada tokoh masyarakat tersebut. Setelah menerima suatu panggilan tersebut, kami datangi dan kami ditanyakan masalah perihal MTA yang pada waktu itu kami kenalnya ya masih dari TV dan radio. Nah, kami tunjukkan bahwasanya ini begini. Akhirnya dari petugas P3N tersebut itu memaklumi
tetapi kami dituntut untuk agar supaya kami ini bermasyarakat. Sedangkan kami ini sudah bermasyarakat. Kami suruh nunjukkan di mana tempat tidak bermasyarakat saya, katakan seperti itu. Sedangkan saya dan para saudara-saudara saya yang ikut ngaji di MTA ini gotong royong ikut bermasyarakat. Tidak puas dengan laporan itu, akhirnya masih kami ditindaklanjuti oleh ya sebagian mungkin daripada tokoh-tokoh masyarakat tersebut. Kami dimasukkan di dalam koran di Lampung Utara dan diberikan suatu judul yang sangat nyolok, bahwasanya ada 5 keluarga di Desa Tatakarya aliran sesat, dan koran tersebut langsung dimasukkan di KUA Kecamatan Abung Surakarta. Akhirnya kami tetap dipanggil kembali yang dengan ya sudah suara yang agak keras. Nah, setelah dipanggil hal yang seperti itu, kami juga berdalih. Kami mohon siapa yang melaporkan hal tersebut, Pak, mohon kami dihadapkan. Kalau memang sesat, kami mohon jangan hanya kami saja, istilahnya itu yang kalau bahasa Jawanya itu diunyo-unyo. Tolong yang melaporkan itu suruh menunjukkan bahwa kesesatan kami itu di mana, supaya adil. Saya minta peradilan yang seperti itu. Nah, akhirnya dari beliau yang memanggil kami itu tidak menyanggupi, ya sudah nggak usah dipanggil, loh namanya nggak adil, katanya seperti itu, kata saya seperti itu. Jadi hanya pihak dari kami saja yang dipanggil terus, sedangkan yang melaporkan itu tidak pernah dihadirkan. Nah, dengan demikian kami merasa bahwa kami ini tidak dilakukan secara adil. Nah, dengan demikian itu info ke masyarakat itu sangat meluas. Jadi 5 keluarga itu kami sudah betul-betul menjadi ya sudah sangat jadi terkenal bahwa ini ikut aliran ini ya sudah kami terima dengan sabar. Setelah mempunyai binaan tersebut, kok terdengar kabar bahwasanya kami sudah membentuk kelompok di Wayabung. Kok ada satu pendengar, yaitu di Kota Bumi, satu pendengar lagi, satu di Sungkai. Nah, akhirnya kami berhubungan telepon untuk berkumpul di Kota Bumi. Yang dari awalnya itu kami awali di kelompok Wayabung. Jadi demi kita bisa bersatu, demi kita mempunyai tempat kajian, kami kelompok Wayabung itu ngalah untuk ke Kota Bumi ngajinya. Jadi kami sepakat, ayo kita bentuk ngaji di Kota Bumi, di rumah ini, nanti jam sekian. Ya sudah, demi meramaikan, demi jalannya, kami yang dari Wayabung ngalah untuk ke Kota Bumi, sehingga bisa menjadi dekat pusatnya. Nah, pada waktu itu terbentuk, itu di rumahnya Bapak Mujiriyatno. Setelah memakan waktu yang cukup panjang, dari awal tahun akhir tahun 2010 kami mengenal radio MTA, akhirnya terbentuklah istilahnya berani maju untuk diresmikan secara massal di Gelora. Nah itu. Dan dari situlah kami mulai belajar istiqomah, walaupun istilahnya itu ceritanya ya sangat panjang dan prihatin dan yang sebagainya. Kami pokoknya selalu berjuang demi tegaknya pengajian tersebut. Dan pada waktu itu setelah merasa di rumahnya Pak Mujiriyatno itu sudah semakin tambah satu tidak muat, Pak Mujiriyatno memberikan suatu kesempatan untuk menempati lokasi kajian yang baru, yaitu di lokasi cucian milik beliau. Pas kami mengurus
membuat suatu proposal untuk ke Polres, kok datang seorang ibu begitu salam menanyakan, apa betul ini MTA? Ya betul Bu. Bagaimana, ada perlu? Ada yang berasa kami bantu? Iya, saya mau tanya alamat MTA pusat. Saya kasih alamat yang di pusat. Nah setelah begitu aku tak ke pusat dulu katanya. Nah ternyata itu setelah pulang dari pusat, ibu itu ikut ngaji. Kami menggabung di MTA Jalan Soekarno-Hatta di cucian mobil waktu itu, dan kami merasa lebih mendalami, lebih mengetahui. Yang tadinya kami membaca ayat-ayat yang hanya kami baca, dan kami hanya ngikutin taklid dari ustadz-ustadz kami, ngikut-ngikut aja. Lama-lama setelah itu kami juga menyadari usia makin tua, kemana arah ibadah kami ini. Alhamdulillah setelah kita mengikuti kajian di MTA, perbedaannya setelah kami ikuti kajiannya, di situ ayat-ayat Al-Quran dibaca, terus dijabarkan melalui umpamanya suatu ayat, nanti ada suatu larangan, coba baca ayatnya ini, suratnya nomor ini, ayatnya ini. Dari situ kami makin penasaran. Oh begitu. Jadi pemahamannya kami makin sangat senang mendalami di situ. Maka dari situlah mungkin perbedaannya itu. Kalau kami ngaji selama ini, kami hanya ngaji yang tidak tahu artinya, tapi semenjak di MTA kami tahu tafsirnya, dan kami berusaha menerapkan tafsir ini di kehidupan kita sehari-hari. Dengan otomatis kami juga mungkin merubah yang tadinya ternyata cara hidup kita itu tidak sesuai Al-Quran. Kami berusaha, oh berarti ini yang betul, yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah setelah ikut ngaji, kok beliau itu menanyakan, tahu-tahu kok dibelikan karpet, karena kami masih yang sangat sederhana di tempat yang betul-betul ya masih gedung yang sudah tua, dan kalau hujan juga kami buat kebocoran. Pada waktu itu beliau itu mungkin timbul, akhirnya dibelikan karpet 3 gulung, ya ini lantainya diberikan karpet. Nah, saya juga kaget, kok ibu itu baru ngaji kok sudah membelikan karpet dengan mudahnya. Setelah lama dari minggu ke minggu, ukuran bulan, langsung diberikan lagi pengadaan yang lain. Setelah lama-kelamaan seperti itu, datang tawaran, coba kalau cari-cari tanah begitu dari bapak dan ibunya. Kami juga belum begitu yakin. Wah, kok dengan semudah itu, baru ngaji kok sudah semudah itu. Kami belum percaya. Beliau itu menghadap kepada pengurus, tolong kalau ini cari tanah, nanti persiapan kalau kita mau bangun majelis, kata seperti itu. Nah, dari seorang warga kebetulan ya berusaha, karena ada amanat seperti itu, ya sudah dicarikan di mana. Setelah dibelikan tanah, begitu langsung ditindaklanjuti, tanah itu digusur untuk diratakan. Loh, kok langsung diratakan, bagaimana? Nah, tembusan lagi, sudah ayo kita gimana musyawarah kalau kita mulai untuk membangun. Nah, kami kaget pada waktu itu. Tak bangunkan nanti masjid dulu, setelah masjid kalau memang nanti masih majelisnya. Kami konsultasi dengan Ustadz pada waktu itu, bagaimana kalau dibangun masjid dulu, ya silahkan. Yang penting nanti kan masjid juga untuk ngaji juga bisa, karena kami juga nggak menyangka itu adalah kekuasaan Allah. Semua yang menggerakkan itu adalah hati adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kita sepakat musyawarah, apa yang ada di kita masukkan. Jadi dari warga, dari pengurus, pokoknya apa yang ada amwal, gak ada amwal, tenaga, semua disumbangkan. Gak ada itu ada makanan untuk tenaga kerja, monggo. Jadi pada waktu memang ya ada yang punya pasir, dimasukkan pasir, ada yang punya bata, masukkan bata, kayu, setengah kipik, ia masukkan, 1 kipik, ia masukkan.
masjid yang dinamai Masjid Tawakal diresmikan oleh Wakil Gubernur Lampung. Untuk majelis diresmikan oleh pimpinan Majelis Tafsir Al-Quran Pusat oleh beliau Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino. Untuk ukuran masjid 15 meter persegi. Jadi kalau untuk ukuran majelis itu 12 kali 25, terus L 8 kali 10 meter. Itu ukuran masjid dan majelisnya. Kalau luas tanahnya 35 meter kali 100 meter. Itu untuk keberadaan. Mulai dibangun, peletakan batu pertama tanggal 9 Januari 2015. Alhamdulillah waktu itu diikuti juga dari Bapak Kasdim Lampung Utara waktu peletakan batu pertama. Didukung juga tokoh agama, tokoh lingkungan, tokoh adat, dan segenap pengurus dan warga Majelis Tafsir Al-Quran untuk perwakilan Lampung Utara. Fasilitas yang ada di perwakilan Lampung Utara untuk masjidnya itu ada fasilitas yaitu tempat sholat, tempat menyimpan kitab-kitab untuk pengajian, juga disediakan fasilitas tempat wudu, kamar mandi. Di fasilitas ada 20 kamar mandi. Untuk fasilitas di gedung Majelis Tafsir itu ada ruang tamu, ruang perpustakaan, dapur umum yang nantinya bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan nafar ataupun kegiatan-kegiatan yang lain. Terus ada kalau usaha untuk masjid sementara ini ada kolam ikan di fasilitas di samping tempat wudu. Itu ada kolam ikan yang diusahakan untuk menopang perjuangan kemampuan Majelis Tafsir Al-Quran untuk perwakilan Lampung Utara. Kegiatan pengajian yang sudah rutin, yaitu pengajian tiap minggu siang secara rutin di majelis ini untuk tiap minggunya. Kalau untuk belajar kelompoknya dibagi 3 kelompok, yaitu yang pertama di hari Selasa di majelis ini, yang di hari Jumat di Tata Karya, terus kelompok 3 di Panaragan. Jadi kegiatan pengajian itu. Terus kalau kegiatan-kegiatan yang lain ya seperti kegiatan sosial ya donor darah, ya gotong royong membersihkan lingkungan setempat, lingkungan majelis maupun di luar majelis. Pengajian gabungan untuk di Lampung Utara ini sudah akan 4 kali, yaitu pengajian gabungan warga MTA seluruh Lampung, Sumatera Selatan, dan Bengkulu, 3 provinsi. Binaan yang sudah kami laksanakan ada di 2 tempat, di Panaragan sama di Tata Karya Wayabung. Di sini kegiatan untuk pengurus Majelis Tafsir Lampung Utara juga mengadakan kegiatan yaitu belajar manajemen masjid yang insya Allah mengundang 16 masjid. Selama ini masjid saya pelajari di sekitar Lampung Utara itu hanya sebatas masjid, bangunan saja, jadi kurang bermanfaat. Setelah kita kaji dengan ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari Majelis Tafsir Al-Quran, saya merasa tergugah untuk memakmurkan masjid. Jadi kita istiqomahkan dulu dengan waktu-waktu sholat secara berjamaah, dengan waktu yang sudah ditentukan kita upayakan untuk pengurus-pengurus masjid itu bisa memaksimalkan kegunaan masjid itu sendiri. Jadi tentang manajemen masjid, tentang pengelola masjid ke depannya sambil kita kembangkan hasil ngajinya, kita mengajak dari pengurus-pengurus masjid dan warganya
kembali kepada tuntunan yang benar, mengingat untuk jadwal-jadwal waktu sholat itu supaya teratur sesuai dengan jadwal sholat. Makanya kita terketuk hati dari pengurus itu ingin mengadakan pembagian jam waktu sholat ke masjid-masjid seluar lingkup Lampung Utara. Dari pengurus-pengurus masjid itu merespon bagus tentang ide dari pengurus MTA perwakilan Lampung Utara, disambut dengan antusias oleh warga, pengurus-pengurus masjid Lampung Utara. Kegiatan yang sudah dijalin dengan masyarakat sekitar ya antara lain pembagian sembako untuk kemerdekaan, terus gotong royong pembersihan lingkungan di luar majelis, terus kerjasama dengan lingkungan yaitu untuk pelaksanaan kurban tiap tahunnya, dan kegiatan-kegiatan yang lain ya donor darah dan gotong royong yang lain yang didukung oleh lingkungan setempat ya, dengan Pak Lurah, Pak Camat juga itu alhamdulillah sudah sinergi. Di kehadiran MTA di Lampung Utara alhamdulillah direspon baik oleh lingkungan di Kelurahan Kelapa 7. Usaha warga Majelis Tafsir Al-Quran untuk selama ini untuk ikut menopang jalannya fisabilillah untuk Lampung Utara. Warga kita ini ada yang usahanya perbengkelan, itu yang pertama. Yang kedua ada yang usaha dengan kebun karet, kebun sawit, dan usaha klinik rumah sakit. Jadi buka rumah sakit dari warga MTA Lampung Utara. Jadi kalau mengingat suatu perjalanan yang dari bawah hingga memakan waktu sekian tahun, dan pada saat ini sudah dilihat dari fisiknya kita sudah memadai, dan bahkan untuk ukuran di Lampung Utara ini ukuran bangunannya itu sudah boleh dikatakan ya tidak ada yang lain. Nah, dengan mensyukuri nikmat daripada bangunan yang telah kita dapatkan ini adalah anugerah dari Allah, kemurahan dari Allah. Jadi marilah kita untuk mengisi apa yang sudah ada di bangun ini, yaitu untuk mengistiqomahkan kita di dalam mengaji. Dan kita yang pertama, kita harus menata dada kita di dalam memelihara apa yang sudah ada seperti ini, memelihara fisiknya dan juga memelihara di dalam hati kita. Yang masih diinginkan ke depan cita-cita untuk Majelis Tafsir Al-Quran Lampung Utara ya antara lain untuk pengembangan pendidikan, jadi di sekolah-sekolah, dan mengembangkan usaha warga yang nanti untuk bisa membangun taraf perekonomian warga MTA, jadi yang kurang mampu bisa teratasi dengan kebersamaan. Itu yang ketiga, ingin mempunyai penginapan sendiri. Jadi selama ini setiap gabungan itu selalu minapnya di hotel. Jadi yang keinginan ke depan Majelis Tafsir Al-Quran ingin membangun penginapan sendiri, terus pendidikan dan usaha-usaha warga untuk menanggulangi warga-warga yang kurang mampu untuk mengistiqomahkan ngajinya. Demikianlah sekilas profil perwakilan MTA Lampung Utara. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.